Halo, salam jumpa. Saya Dias Bayu Saputra dengan NIM 050476299 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempraktikkan sebuah tugas dari mata kuliah MSI 4204 yaitu jaringan komputer, di mana saya di sini ditugaskan untuk melakukan atau mempraktikkan beberapa perintah-perintah di CMD. Berikut praktik yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya mengaktifkan CMD dahulu. CMD, ya, run as administrator. Run as administrator sudah jalan. Ya, oke. Ketika ini sudah jalan dan saya sudah ada di sistem 32. Perintah pertama yang akan saya lakukan yaitu cd atau change directory ya. Ini untuk berpindah directory atau folder. Misalnya saya lakukan sekarang saya ada di C Windows System 32, misalnya saya kembali ke C Windows misalnya. Ya, di sini saya sudah kembali ke folder Windows. Lalu bagaimana jika saya ingin kembali lagi ke System 32 untuk melakukan uh, perintah-perintah selanjutnya? Ya, kita lakukan seperti ini. Nah, langsung saja ya System 32. Lalu perintah yang kedua yaitu CLS atau clear screen. Ini berfungsi untuk menghapus semua um, isi tampilan dari command prompt. Coba ya, jadi semua yang telah kita lakukan hilang semua. Lalu ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya ini untuk menampilkan penjelasan dari CLS. Kita coba ya. Nah, apa itu CLS? Lalu CMD menjelaskan clear the screen untuk membersihkan layar. Lalu dir slash slash tanda tanya. Ini nih harusnya sama saja untuk memberitahukan apa sih berita dari dir ini. Kita coba. Nah, dir ini menampilkan file atau subdirectory di dalam directory. Banyak sekali ya ini untuk atribut-atribut dir ya. Lalu kita coba selanjutnya adalah ipconfig. Ipconfig ini biasanya untuk menampilkan informasi di komputer ya, contohnya IP. Kita coba. Nah, di sini saya terkoneksi di wireless LAN adapter, di mana mendapatkan IP address 192.168.125. Lalu selanjutnya ada di ipconfig ipconfig/al. Di sini ipconfig/al itu menampilkan informasi komputer. Kalau yang di sini kan yang di ipconfig biasa itu kita cuma ketahuannya IP ya. IP, subnet mask, terus default gateway. Nah, ini kalau al ini biasanya tuh memunculkan MAC address, DHCP dan lain-lain. Kita coba. Nah, misalnya nih, saya di wireless LAN adapter IP, DHCP-nya enabled. Nah, kalau tadi kan yang sebelumnya kita nggak ada ininya, nggak ada penjelasan dari apakah DHCP-nya itu aktif apa tidak. Nah, ini yang ipconfig biasa, tapi kalau kita biasanya kalau menggunakan yang ipconfig al, nah ini kelihatan nih DHCP atau tidak.
Nah, physical address ini MAC ya, MAC address kalau kita sering sebutnya. Lalu selanjutnya ada di IP config slash release. Ini IP config ini yang slash release ini biasanya kalau kita itu dapat IP dari dengan mudah DHCP. Biasanya untuk itu IP config slash release ini melepaskan alamat IP supaya nah, jadi DHCP-nya nggak ada ya di wireless LAN. Lalu selanjutnya renew. Renew ini masih berhubungan dengan DHCP juga, tapi kalau DHCP sama aja. Coba aja ya. Iya, untuk renew dan release itu biasanya kalau berfungsi untuk di DHCP ini sama aja sih kegunaannya. Selanjutnya IP config display DNS misalnya. Display DNS ini menampilkan DNS resolver. DNS atau domain name server. Selanjutnya IP config plus DNS. IP config plus DNS ini menghapus atau membersihkan cache dari DNS resolver. Kita coba lagi di DNS. Oke, tuh lihat. Jadi sedikit setelah kita menghapus resolver cache dari DNS resolver, lalu kita balik lagi ke display DNS, semuanya hilang. Karena kita masukin lagi selanjutnya yaitu register DNS. Register DNS. Untuk IP misalnya registration has been initiated. Oke, register DNS itu berfungsi untuk komputer untuk mendaftarkan ulang lagi hostname ke DNS. Semua IP config sudah saya lakukan. Lalu selanjutnya ping. Kita coba ya ping ya. Ping ini berfungsi untuk mengirim paket, mengirim paket ke alamat tertentu. Jadi biasanya untuk menguji konektivitas. Contohnya misalnya saya ping ke 8.8.8.8. Ini 8 ini adalah IP publiknya dari Google ya. Kita coba. Nah, kita telah mengirimkan 4 paket dan menerima juga 4. Sini penjelasannya ada, sehingga tidak memiliki sebuah paket loss. Lalu selanjutnya kita menggunakan perintah net start. Net start ini menampilkan statistik jaringan dan konektivitas yang aktif. Lalu selanjutnya di tracer T. Coba ya, tracer T. Nah, di sini sudah memiliki beberapa.
kalau misalnya saya gunakan IP, bisa nggak? Oh, bisa. Karena tracer T itu menelusuri rute paket ke pos tujuan. Kita coba ya. Oke, tracer T sudah digunakan. Selanjutnya path ping. Path ping ini adalah sebuah perintah memberikan informasi rute dan kualitas jaringan. Jadi ini gabungan dari tracer T dan juga ping. Misalnya ping saja menggunakan IP publiknya Google. Coba ya, sedang berjalan. Jadi hasilnya juga sama aja.
Oke, trusty pattern juga sudah. Lalu selanjutnya di NS lookup. NS lookup itu melakukan query dari server ke DNS untuk mencari alamat IP. Kita coba aja misalnya kalau NS lookupnya itu google.com. Coba ketemu nggak? Oke, sudah ketemu juga. Selanjutnya ada di NetSH. NetSH itu biasanya mengkonfigurasi antar muka atau interface jaringan. Coba aja ya NetSH, coba saya ada perintah apa aja. Coba yang gampang aja, NetSH interface. Lebih show aja. Tahu config. Ini interface yang untuk menghubungkan perangkat ke jaringan ya. Contoh yang saya gunakan yaitu untuk interface WiFi. Lalu selanjutnya ada di root. Root ini menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP. Misalnya root, contohnya root print aja ya. Di sini muncul juga IP yang terhubung dan juga memiliki sebuah interface atau antarmuka yang terhubung juga. Lalu yang terakhir, net. Net ini untuk mengelola user dan pengguna lah intinya. Saya coba net user. Nah, akun yang saya gunakan yaitu Noya, ada administrator dan guys. Oke. Semua perintah sudah saya lakukan, praktekkan di dalam CMD. Oh, baik, berikut yang telah saya praktikkan. Semua perintah yang saya masukkan ke dalam command prompt semuanya berjalan dengan berhasil. Untuk kekurangannya bisa diberikan dengan saran melalui pribadi ataupun e-learning. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa.